Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 34. Kepulan asap terus membumbung dari mulut Jiga. Pria itu masih terhanyut dalam pikirannya. Entah berapa batang yang ia habiskan malam ini hingga kedua tangan melingkar di pinggangnya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Pia mendekap suaminya dari belakang. Jiga menarik tubuh Pia dan menempatkan wanita itu di hadapannya. Jiga memeluk tubuh Pia dan menaruh kepalanya di ceruk leher istrinya tersebut. "Tidak ada sayang," jawab Jiga berusaha menyembunyikan apa yang mengganggu pikirannya. Kau yakin?" tanya Pia sambil membalikkan tubuhnya dan kini melingkarkan tangannya di leher suaminya. Jiga menganggukkan kepalanya, kemudian pria itu mengecup lembut kening istrinya tersebut. "Mengapa kau terbangun?" tanya Jiga. Kemudian dia membawa istrinya masuk kembali ke dalam kamar. "Aku melihat kau belum juga tidur," jawab Pia. Wanita itu merebahkan dirinya di atas kasur. "Sudahlah, ayo istirahat," ucap Jiga merapikan selimut untuk menutupi tubuh istrinya itu. Jiga kemudian mematikan lampu dan ikut berbaring di sisi Pia. "Kau yakin?" tanya Pia sekali lagi. Wanita itu masih penasaran dan belum percaya dengan jawaban yang diberikan oleh suaminya. Jiga tak menjawab, pria itu merebahkan kepala Pia di atas dadanya. Dia masih ragu untuk menceritakan masalah Erik kepada istrinya tersebut. "Sayang," panggil Pia. Wanita itu masih belum menyerah dengan pertanyaannya. "Aku khawatir tentang Erik," jawab Jiga pada akhirnya. Dia tidak ingin membuat istrinya penasaran lagi. Pia bangun dari tidurnya, kemudian wanita itu menyalakan lampu di atas nakas. Pia lalu menatap mata amber milik suaminya. "Apa yang terjadi pada Erik?" tanya Pia. "Entahlah, aku belum bisa memastikan. Hanya saja sejak kepulangannya dari Indonesia, dia tampak aneh," jawab Jiga. Pia tak tahu harus berkata apa. Sejak Erik kembali dari Indonesia, Pia belum bertemu dengan wanita itu. Jiga merengkuh Pia, pria itu pun mendekap tubuh istrinya. "Sudahlah, sebaiknya kita istirahat. Terlalu banyak berpikir tidak baik untuk kesehatanmu dan bayi kita," Jiga berkata sembari membelai perut Pia. Pia mengangguk, kemudian wanita itu pun memejamkan matanya. Kehamilannya kali ini terasa lebih berat. Pia sering merasa lelah dan juga tegang. Sangat berbeda di saat dirinya mengandung si kembar dulu. Sewaktu mengandung Aiden dan Jelin, Pia begitu kuat dan tegar, walaupun saat itu tak ada Jiga di sisinya. Sementara itu di tempat lain, Jessica tengah menatap gelapnya langit malam. 3 hari lagi adalah hari pernikahannya. Namun entah mengapa wanita itu masih ragu dengan perasaan yang dimiliki oleh Pelo, calon suaminya. Jessica menghela napas, matanya terpejam memikirkan jalan hidupnya. Pernikahan adalah sakral bagi seorang wanita. Maka dari itu ia hanya ingin peristiwa itu terjadi sekali seumur hidupnya. Jessica mengambil ponsel kemudian menghubungi Pelo yang saat masih berada di Madrid untuk menyelesaikan pekerjaannya. "Halo," sapa Jessica pelan. Wanita itu masih sedikit ragu dengan apa yang diutarakannya. "Halo," jawab Pelo dari seberang sana. "Mengapa belum tidur?" tanya Pelo karena ia tahu saat ini di New York sudah hampir tengah malam. "Ada yang ingin aku bicarakan," jawab Jessica. Pelo menaikkan sebelah alisnya. Dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya tersebut. "Ada apa? Apa tak bisa ditunda sampai pagi? Aku tak ingin kau terlalu lelah," celoteh Pelo. Dia benar-benar mengkhawatirkan keadaan Jessica. Saat terakhir pertemuan mereka beberapa minggu lalu, Jessica tampak lebih kurus dari biasanya. Entah apa masalah yang terjadi pada calon istrinya tersebut, karena setiap kali Pelo bertanya, wanita itu selalu mengelak dan menyembunyikan masalah yang sedang dipikirkannya. "Mari kita batalkan pernikahan ini," ucap Jessica mantap. "Apa?" pekik Pelo. Pria itu kesal dengan jawaban yang dilontarkan oleh Jessica. "Katakan dengan jelas, apa maksud dari semua ini, Jess?" tanya Pelo. Dia hampir saja membanting ponselnya karena emosi. Bagaimana Pelo tidak emosi dan merasa kesal? Pernikahan mereka hanya tinggal 2 hari lagi. Undangan telah tersebar dari semua persiapan telah 95%. Namun, kini Jessica dengan mudah mengatakan untuk membatalkan pernikahan mereka. Apa wanita itu sudah gila?
Aku bilang kita batalkan pernikahan ini, jawab Jessica dengan nada yang cukup tinggi. Wanita itu juga tersulut emosinya karena Pelo membentaknya. Aku dengar itu dengan jelas, tapi katakan alasanmu. Mengapa, Jess? Tanya Pelu yang masih bingung dengan apa yang diinginkan oleh calon istrinya tersebut. Aku tidak bisa menikah dengan pria, di dalam hatinya masih menyimpan wanita lain, lirih Jessica. Wanita itu masih mengingat jelas bagaimana saat Pelu begitu terpuruk ketika mengetahui Pia kembali bersama Jiga. Walau Pelu telah meyakinkan dirinya bahwa saat ini dia tidak memiliki perasaan apapun pada Pia, namun tak semudah itu Jessica percaya pada kata-katanya. Pelu telah rela mengorbankan nyawanya demi Pia, bahkan setelah Pia menghilang 5 tahun lalu. Pelu tak kunjung berhenti mencari kabar tentang wanita itu. Pelu kehabisan kata-kata untuk meyakinkan Jessica apa yang dikatakan oleh wanita itu sebagian benar. Hanya saja saat ini Pelu sudah berusaha melupakan Pia dan belajar mencintai Jessica dengan seluruh hatinya. Itu yang terbaik untuk kita, lanjut Jessica. Aku tidak ingin kita saling menyakiti karena rasa yang tidak sama, tambah Jessica dengan suara yang mulai bergetar. Wanita itu tak dapat lagi menahan kesedihannya. Air mata pun mulai mengalir dari sudut matanya. Jessica segera mengakhiri panggilan teleponnya. Dia tidak ingin lagi mendengar perkataan Pelu. Terlebih lagi wanita itu tak ingin Pelu tahu dia menangis. Sementara itu, Pelu hanya dapat memandangi layar ponselnya yang telah menghitam. Saat ini tidak ada yang dapat ia bicarakan lagi dengan Jessica. Wanita itu mengetahui dengan jelas apa yang dirasakan Pelu saat ini. Pelu menghubungi Steve untuk meminta pria itu memesan tiket pesawat secepatnya menuju New York. Masalah ini tidak dapat dibicarakan lewat udara. Mereka harus saling bertatap muka untuk membahas kelanjutan hubungan keduanya. Pagi hari, di townhouse keluarga Pratama, Jelin telah berdandan cantik bak seorang putri dari negeri dongeng. Bocah perempuan itu sedang bersiap pergi ke rumah Louis untuk menjenguknya. Wah, anak Daddy cantik sekali, puji Jiga setelah melihat penampilan Jelin. Jelin tersipu malu mendengar pujian dari ayahnya tersebut. Hari ini dia memang berdandan spesial untuk bertemu dengan Louis. Jel, mau kemana sayang? Tanya Jiga penasaran. Jelin mau ke rumah pacarnya Dad, sahut Aiden yang membuat Jelin melotot marah kepada kakak kembarnya tersebut. Hahaha, Jiga tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Aiden, sementara Jelin memberengut karena kesal. Apa yang Dedi tertawakan? Tanya Pia yang baru saja masuk dengan membawa kotak makanan yang akan dibawa oleh Jelin. Dedi tertawa karena Jelin sudah punya pacar, Mam, jawab Aiden. Bocah lelaki itu senang menjahili adiknya. Pacar? Tanya Pia. Hahaha, Jelin menangis keras karena Aiden terus saja meledeknya. Pia langsung menarik Jelin ke pelukannya. Ibu muda itu mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Sudah, jangan dengarkan kakakmu. Kalau Jel nangis, nanti cantiknya hilang, bujuk Pia. Jelin akhirnya berhenti menangis. Dia menyeka air mata yang membasahi pipi putihnya. Memangnya siapa pacar Jel? Tanya Jiga yang membuat bocah itu kembali menangis. Louis Dad, jawab Aiden, tak peduli dengan tangisan adiknya. Daddy, Aiden, pekik Pia. Wanita itu geram dengan kelakuan ayah dan anak tersebut. Pagi ceria dialami keluarga Pratama. Aiden yang tiba-tiba menjadi jahil terus saja mengusili adiknya. Sedangkan Jelin yang ada dasarnya adalah anak perempuan yang manja terus menangis karena tak tahan akan perlakuan usil kakak kembarnya. Sementara Jiga ikut meledak Jelin dan berkomplot dengan anak laki-lakinya. Dan pada akhirnya Pia sang mami yang harus sakit kepala melihat kelakuan mereka. Akan tetapi semua itu menjadi hal manis pembuka pagi ini sebelum mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jel, nanti pergi dengan Uncle Eric ya, ucap Pia sembari merapikan apa yang ingin dibawa oleh putri kecilnya tersebut. Jelin mau ketemu pacar ya, ledek Jiga sambil tertawa. Iya Dad, Louis si pampir tampan. Aiden ikut berkata meledek adiknya. Daddy, Aiden, Pia kembali mengikik keras. Ibu muda itu benar-benar merasa kesal dengan apa yang diperbuat oleh suami dan juga anak laki-lakinya tersebut. Kabur boy, jerit Jiga pada Aiden.
Pria itu tak sanggup menghadapi kemarahan istrinya. Mereka berdua pun lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah. Pia mengelus kepala Jelin yang hampir saja menangis karena tingkah laku putra dan suaminya tersebut. Jangan hiraukan mereka sayang, sebaiknya kau berangkat, hari mulai siang, ucap Pia menghibur putri kecilnya. Jelin pun mengangguk, bocah kecil itu pun segera masuk ke dalam mobil. Kau baik-baik saja Erik? Tanya Pia. Dia teringat akan cerita suaminya tadi malam. Erik menatap dengan bingung, dia tidak tahu apa maksud dari pertanyaan Pia sang nyonya rumah. Apa kau baik-baik saja? Pia kembali mengulang pertanyaannya karena belum juga mendapatkan jawaban dari Erik. Saya baik nyonya, jawab Erik jujur, karena untuk saat ini begitulah keadaannya. Baiklah, tolong kau antar Jelin ke rumah temannya, ucap Pia. Wanita itu tak ingin mengetahui lebih lagi karena sepertinya Erik mencoba menutupi masalahnya. Baik nyonya, jawab Erik patuh. Pria itu pun masuk ke dalam mobil, kemudian mengemudikannya untuk menuju rumah Louis. Pia masuk ke dalam rumah, kemudian wanita itu bergegas menuju ruang belajar di mana dua pria itu berada. Ya, Jiga dan Aiden memang selalu menghabiskan waktu bersama di ruang belajar milik Jiga. Entah apa yang mereka lakukan di sana, karena jika sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, dua pria itu akan sangat betah, bahkan terkadang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Kali ini Pia akan mengganggu mereka karena kedua orang itu telah berani untuk menjahili Jilin, putri kesayangannya. Pia masuk ke dalam ruang belajar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, membuat ayah dan anak yang sedang berada dalam telonjak kaget. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Pia curiga. Dia melihat gerak-gerik mencurigakan dari ayah dan anak tersebut. Tidak ada, Mam, jawab Aiden, sembari menutup bukunya yang tergeletak di atas meja. Perilaku Aiden membuat Pia bertambah curiga. Ibu muda itu pun segera merebut buku yang tengah ditutupi oleh putranya. Daddy, bakik Pia setelah melihat apa yang tertulis di buku yang tadi sempat ditutupi oleh Aiden. Ada apa, Mam? Tanya Jiga dengan tampang polos dan tidak bersalah. Kau? Pia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin Jiga mengajarkan tentang struktur perusahaan pada Aiden yang saat ini bahkan belum genap berusia 5 tahun. Tidak ada yang salah, Mam. Aiden adalah penerus keluarga pertama, maka dari itu dia perlu mempelajari hal ini sejak dini, ucap Jiga melakukan pembelaan atas apa yang dilakukannya. Tapi tidak harus sekarang juga, Dad, bantah Pia. Wanita itu tidak ingin masa kecil Aiden terlewati begitu saja karena sudah harus belajar tentang perusahaan di usianya yang masih kanak-kanak. Jiga menghampiri Pia, kemudian memeluk wanita itu untuk membujuknya agar tidak marah. Ya Tuhan, apa kalian melupakan keberadaan anak kalian ini? Tukas Aiden yang membuat Pia langsung menjauh dari pelukan suaminya. Sebaiknya aku pergi, silahkan lanjutkan aktivitas kalian, Mam, Dad, ucap Aiden yang langsung melangkah pergi meninggalkan ibu dan ayahnya tersebut. Wajah Pia memerah mendengar ucapan Aiden. Wanita itu tak menyangka bahwa putranya yang satu itu ternyata bermulut cukup pedas. Jiga sendiri hanya tertawa mendengar ucapan anak laki-lakinya. Pia memukul dada Jiga. Dia semakin kesal karena pria itu kelihatan senang dengan ucapan anaknya. Au, jerit Jiga pura-pura kesakitan. Hentikan sayang, apa kau ingin membunuhku? Tanya Jiga sambil terkekeh. Pia mendelik mendengar ucapan Jiga. Wanita itu menggembungkan sebelah pipinya. Sudahlah sayang, jangan marah lagi, bujuk Jiga kemudian mengecup pipi istrinya gemas. Bukankah hari ini jadwal pemeriksaan? Tanya Jiga membelai rambut istrinya. Pia mengangguk. Hari ini memang adalah jadwal wanita itu untuk memeriksa kandungannya, sekaligus ini adalah kali pertama ia akan melakukan USG untuk janin yang tengah dikandungnya tersebut. Baiklah, ayo siap-siap, kita akan pergi bersama, ucap Jiga. Pia kembali memeluk tubuh suaminya. Ini adalah kali pertama ia akan pergi pemeriksaan dengan didampingi oleh sang suami. Hatinya benar-benar merasa sangat bahagia. Kehamilan pertamanya dahulu dijalani tanpa kehadiran sosok suami di sisinya. Di kehamilan kedua pun selama 4 bulan Jiga tidak dapat mendampinginya karena saat itu pria tersebut dalam keadaan koma. Baru kini
Di usia kandungannya yang menginjak 5 bulan, pria itu dapat menemaninya melakukan pemeriksaan. Maka dari itu, Pia merasa sangat bahagia hingga secara tak sadar wanita itu meneteskan air matanya. Sementara itu, Jelin telah tiba di kediaman Louis yang terletak di sudut kota New York. Louis bukanlah berasal dari keluarga kaya. Bocah itu bertempat tinggal di kawasan yang berbanding terbalik dengan Jelin. Eric sempat heran ketika Pia memintanya untuk mengantar nona kecil itu ke sebuah pemukiman yang terlihat kumuh. Hanya saja Eric tak berani membantah. Dia hanya mengikuti perintah nyonya muda keluarga pertama tersebut. Yang terpenting, dia juga harus menjaga keselamatan Jelin selama dalam pengawasannya. Eric mengetuk pintu rumah Louis sementara Jelin berdiri menunggu di belakangnya. "Maaf tuan, Anda mencari siapa?" tanya Clara, ibu Louis. Wanita itu heran karena ada tamu dengan penampilan orang kaya yang datang mengetuk pintu rumahnya. "Apa ini benar kediaman Tuan Dani?" tanya Eric sopan. Iya tuan, jawab Clara gugup. Dia khawatir ada kesalahan yang telah dilakukan oleh suaminya. Tapi suami saya sedang tidak ada di rumah tuan. Dani sedang bekerja, jelas Clara sedikit ketakutan. "Saya tahu nyonya, tapi kedatangan saya ke sini untuk menemui Louis, anak nyonya," ucap Eric yang membuat Clara semakin ketakutan. Wanita itu takut jika Eric menuntut atas kenakalan yang telah dilakukan oleh anaknya. "Louis?" tanya Clara. "Iya, sebenarnya bukan saya yang ingin bertemu, tetapi nona kecil yang cantik ini yang ingin bertemu dengan Louis," jawab Eric sembari memiringkan badannya, sehingga kehadiran Jelin dapat terlihat di mata Clara. "Jelin?" Louis yang baru saja datang terkejut dengan kehadiran Jelin yang kini telah berada di depan pintu rumahnya. Mendengar suara Louis yang memanggil namanya, Jelin segera membalikkan badan, kemudian tersenyum lebar yang menampilkan sederetan gigi putih miliknya tersebut. Mentari menyingsing lebih tinggi, burung-burung bertebangan untuk mencari makan. Hari yang cerah secercah wajah Jelin saat melihat Louis yang baru saja tiba entah dari mana. "Jelin?" panggil Louis. Bocah laki-laki itu terkejut mendapati Jelin telah berada di depan pintu rumahnya. Mendengar suara Louis yang memanggil namanya, Jelin segera membalikkan badan, kemudian tersenyum lebar yang menampilkan sederetan gigi putih miliknya tersebut. "Hai Louis," sapa Jelin malu-malu. Pantas saja nona kecil ini ingin mengunjunginya. Bocah bernama Leon itu ternyata tampan juga, batin Eric. "Hai Jelin." "Hai Uncle," sapa Louis sembari mengulurkan tangannya kepada Jelin dan Eric. "Panggil saja Uncle Eric," sahut Eric. Dia lumayan senang karena ternyata bocah yang bernama Louis itu cukup sopan. Clara, ibu Louis, akhirnya dapat bernapas lega karena kehadiran Eric bukan untuk menuntutnya. Sebagai warga yang berasal dari kalangan bawah, dia sedikit khawatir jika ada orang kaya yang datang berkunjung ke rumahnya. Karena biasanya kedatangan mereka untuk menagih hutang atau juga meluluh lantahkan pemukiman kumuh yang mereka tinggali. "Silahkan masuk tuan, nona kecil," ucap Clara ramah. "Louis, ajak tamu kita masuk," perintah Clara pada putranya. "Silahkan Uncle." "Jelin," ucap Louis mempersilahkan kedua tamunya masuk menuruti perintah ibunya. Eric pun kemudian masuk ke dalam, diikuti oleh Jelin yang membuntut di belakangnya. Eric dibuat kagum dengan keadaan di dalam rumah Louis. Walaupun kecil dan terletak di pemukiman yang terbilang kumuh, tapi rumah Louis begitu rapi dan juga bersih. Itu menandakan pemilik rumah ini adalah orang yang mencintai kebersihan. Rumah itu juga terbilang cukup nyaman. "Silahkan tuan, nona," ucap Clara yang telah menyuguhkan 2 cangkir teh untuk Eric dan Jelin. "Terima kasih nyonya," ucap Eric sambil mengangguk sopan. "Ada perlu apa kau kemari?" tanya Louis pada Jelin. Dia tidak menyangka akan mendapat kunjungan dari nona kecil yang berasal dari keluarga kaya tersebut. "Uncle Danny bilang kau sakit," jawab Jelin jujur. "Jadi aku datang untuk menjengukmu," tambah Jelin. Itu Louis menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sebenarnya sakit hanyalah satu alasannya agar dia tidak ikut pergi ke taman bermain bersama Jelin dan keluarganya. Louis merasa tidak sepadan untuk bergaul dengan Jelin karena dia bukanlah anak yang berasal dari keluarga yang kaya. Louis merasa tidak percaya diri. Ayahnya hanya seorang pengantar susu dan ibunya hanyalah seorang pekerja di sebuah minimarket kecil di sekitar lingkungan rumah mereka.
Walau selama ini baik Jelin ataupun Aiden tak pernah membedakan status mereka dalam berteman, namun tetap saja hal itu belum bisa membuat kepercayaan diri Louis bangkit untuk bergaul dengan mereka yang berasal dari keluarga kaya. Mamah berangkat Louis, pamit Clara. Maaf tuan, Nona, saya tidak bisa menemani kalian karena saya harus pergi bekerja sekarang. Sesal Clara karena harus meninggalkan kedua tamunya tersebut. Tidak apa, silahkan Nyonya, jawab Eric. Dia mengerti bahwa Clara mungkin tidak mempunyai waktu senggang untuk mereka. Aunty, panggil Jelin sambil menyerahkan sebuah kotak makanan kepada Clara. Ini untuk Aunty, Mami yang buat, ucap Jelin malu-malu. Tapi, ambil saja Nyonya, potong Eric saat Clara sepertinya ragu untuk menerima pemberian dari Jelin. Terima kasih Tuan, Nona, tapi saya merasa tidak pantas untuk menerima ini. Clara berkilah, dia tidak mau menerima pemberian Jelin karena merasa sebagai tuan rumah yang buruk. Bahkan kehadiran Eric dan Jelin hanya disuguhkan dengan 2 cangkir teh yang tentunya tidak sebanding dengan pemberian Jelin. Ambillah Aunty, ucap Jelin memaksa. Mami sengaja membuat ini untuk Aunty dan juga Louis, tambah Jelin. Baiklah, jawab Clara menyerah. Pada akhirnya wanita itu mau menerima pemberian dari Jelin. Kemudian setelah itu dia pun bergegas untuk pergi bekerja. Kau sakit apa Louis? Tanya Eric. Penasaran, pasalnya pria itu tak melihat tanda-tanda bocah itu sedang sakit. Aku, Louis ragu untuk menjawab. Sebenarnya dia tidak ingin berbohong, hanya saja dia juga tak punya alasan lain untuk menolak ajakan Jelin. Jangan biasakan berbohong anak muda, pesan Eric sembari menepuk bahu Louis. Oke, Angkel tunggu di mobil Nona, ucap Eric. Dia tidak ingin mengganggu percakapan dua bocah kecil itu. Jelin pun mengangguk menyetujui ucapan Eric. Bocah itu juga merasa malu jika percakapannya dengan Louis didengar oleh Eric yang notabene adalah asisten pribadi ayahnya. Kau sakit apa Louis? Tanya Jelin setelah Eric pergi meninggalkan mereka. Aku sebenarnya tidak sakit. Louis menundukkan kepalanya saat menjawab pertanyaan Jelin. Lalu mengapa Angkel Denny bilang kau sedang sakit? Tanya Jelin lagi. Bocah perempuan itu masih penasaran dengan alasan Louis yang sebenarnya. Aku yang minta papa untuk bilang seperti itu padamu, jawab Louis jujur. Tapi mengapa? Jelin kembali bertanya pada Louis. Karena aku tidak ingin pergi denganmu, jawab Louis yang membuat Jelin meneteskan air matanya. Mengapa kau tak ingin pergi denganku? Kau pembohong, aku benci padamu Louis, ucap Jelin. Kemudian bocah perempuan itu menghambur keluar dari rumah Louis. Louis hanya dapat memandangi kepergian Jelin tanpa berniat untuk menahan bocah itu. Louis merasa bersalah karena telah membohongi Jelin, namun semua itu ia lakukan karena ketidakpercayaan dirinya. Louis tak ingin terlalu dekat bergaul dengan kalangan atas karena takut hal itu akan membuatnya lupa dari mana tempatnya berasal. Walau sebenarnya Jelin dan Aiden cukup baik padanya, tetapi ia tidak mau bergaul terlalu dekat karena lagi-lagi ia merasa tidak percaya diri. Sementara itu, Pelu akhirnya tiba di New York setelah menempuh perjalanan hampir 12 jam penerbangan. Sebenarnya pria itu merasa lelah dan ingin segera beristirahat di hotel, namun mengingat perkataan Jessica yang ingin membatalkan pernikahan mereka, mau tak mau membuat Pelu harus berkompromi dengan rasa lelahnya. Siang itu, Pelu langsung mendatangi kediaman Jessica di Charlotte Mansion, namun kedatangan Pelu tak membuahkan hasil. Pria itu tak dapat menemui calon istrinya tersebut. Kepala pelayan di mansion itu bilang bahwa Jessica sedang melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit. Pelu menaikkan kedua alisnya. Dia tidak tahu bahwa Jessica calon istrinya tersebut menderita penyakit. Memang beberapa waktu kemarin terakhir kali mereka bertemu, fisik Jessica terlihat lebih kurus dari biasanya. Namun gadis itu selalu beralasan bahwa itu adalah dampak dari diet ketatnya. Akhirnya Pelu pun memutuskan untuk menyusul Jessica ke rumah sakit. Pria itu ingin tahu apa penyakit yang sedang diderita oleh calon istrinya tersebut. Di rumah sakit sendiri, Jiga sedang mengantar Pia untuk memeriksakan kandungannya yang kini tengah berusia 20 minggu. Jiga memperhatikan dengan seksama layar monitor yang menampilkan keadaan bayinya di dalam sana. Jiga begitu takjub
Baru kali ini dia melihat dengan jelas bahwa ada kehidupan di dalam perut istrinya tersebut. Pia sendiri merasa sangat bahagia karena pemeriksaan kali ini dia didampingi oleh suaminya tercinta. Keadaan bayinya sehat, begitu pula dengan ibunya, ujar dokter Teresa yang selama ini selalu memeriksa Pia. Saya harap Nyonya selalu menjaga kesehatan Anda, dan untuk Tuan, tolong frekuensinya dikurangi, pesan dokter Teresa. Jika menggaruk kepalanya yang tak gatal. Baru saja ia merasakan kembali kasih sayang istrinya setelah 4 bulan dalam keadaan koma. Kini ia dipesan untuk mengurangi jadwal kunjungannya tersebut. Hal itu membuat Jiga lemas seketika. Sementara Pia hanya tersenyum melihat suaminya yang terlihat lesu setelah mendengar pesan dari dokter Teresa. Pia mencubit pinggang Jiga mendengar pria itu karena tingkahnya. Setelah melihat keadaan bayi di dalam kandungannya dan juga mendengarkan beberapa wejangan dari dokter Teresa, akhirnya Jiga dan Pia pamit. Mereka bermaksud untuk menghabiskan hari ini hanya berdua, tanpa adanya gangguan dari skembar yang terkadang menghancurkan momen-momen romantis yang sengaja dibuat Jiga untuk istrinya tersebut. Begitu keluar dari ruang periksa dokter, Teresa betapa terkejutnya Pia dan Jiga setelah melihat pasien yang masuk selanjutnya adalah seseorang yang mereka kenal. "Kamu?" ucap Pia dan Jiga bebarengan, yang membuat orang tersebut merasa terkejut dan heran. Bersambung.